Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jumran, Stambuk 2016 30199. Saya akan memaparkan di bab 7 mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Mengapa ancaman terhadap sistem informasi akuntansi meningkat? Ada beberapa kegagalan utama dalam mengendalikan keamanan dan integritas sistem komputer. Terbagi tiga, yaitu informasi tersedia untuk sejumlah pekerja yang tidak pernah ada, informasi pada jaringan komputer, distribusi sulit dikendalikan, pelanggan serta pemasok memiliki akses ke sistem dan data satu sama lain. Berikutnya, alasan organisasi belum melindungi data dengan baik. Ada 4 faktor, ini beberapa perusahaan memandang kehilangan atas informasi penting sebagai sebuah ancaman yang tidak mungkin terjadi. Implikasi pengendalian atas pemindahan dari sistem komputer tersentralisasi ke sistem berbasis internet tidak sepenuhnya dipahami. Banyak perusahaan tidak menyadari bahwa informasi adalah sebuah sumber daya strategi dan melindungi informasi harus menjadi sebuah ketentuan strategis. Terakhir, produktif dan penekanan biaya memotivasi manajemen untuk mengabaikan ukuran-ukuran pengendalian yang memakan waktu. Berikutnya, ikhtisari konsep pengendalian. Pengendalian internal atau internal control adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi, terdiri antara lain pengendalian preventif atau preventive control adalah pengendalian yang mencegah masalah sebelum timbul. 2. Pengendalian detektif atau detective control adalah pengendalian yang didesain untuk menemukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan. 3. Pengendalian korektif atau corrective control, pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan. Selanjutnya, yakni pengendalian internal yang sering kali dipisahkan dalam 2 kategori, yaitu pengendalian umum atau general control adalah pengendalian yang didesain untuk memastikan sistem informasi organisasi serta pengendalian lingkungan stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi atau application control, pengendalian yang mencegah, mendeteksi dan mengoreksi kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Menurut Robin Simmons, seorang profesor bisnis Harvard, menganut 4 kaitan pengendalian untuk membantu manajemen menyelesaikan konflik di antara kreativitas dan pengendaliannya. Antaranya, sistem kepercayaan atau belief system. Adalah sistem yang menjelaskan cara sebuah perusahaan menciptakan nilai, membantu pegawai memahami visi perusahaan, mengomunikasikan nilai-nilai dalam perusahaan dan menginspirasi pegawai untuk bekerja berdasarkan nilai-nilai tersebut. Sistem batas atau bordering system, sistem yang membantu pegawai bertindak secara etis dengan membangun batas pada perilaku kepegawaian. 3. Sistem pengendalian diagnostik atau diagnostic control system, sistem yang mengukur, mengawasi dan membandingkan perkembangan perusahaan aktual dengan anggaran dan tujuan kerja. Sistem pengendalian interaktif atau interactive control system, sistem
Sistem yang membantu manajer untuk memfokuskan perhatiannya kepada isu-isu strategis utama dan lebih terlibat di dalam keputusan mereka. Berikutnya, praktek korupsi asing dan Sarbanes-Oxley. Pertama, Foreign Corrupt Practices adalah undang-undang yang dikeluarkan untuk mencegah perusahaan menyuap pejabat asing agar mendapatkan bisnis. Juga mengharuskan semua perusahaan memiliki publik untuk memelihara sebuah sistem pengendalian akuntansi internal. Sarbanes-Oxley adalah undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan laporan keuangan, membuat laporan keuangan lebih transparan, memberikan perlindungan pada investor, memperkuat pengendalian internal pada perusahaan publik, dan menghukum eksekutif yang melakukan kejahatan. Akses terpenting COX, Public Company Accounting Oversight Board, adalah dewan yang dibuat oleh XOX yang mengatur profesi pengauditan, dibuat sebagai bagian dari XOX. Selanjutnya adalah kerangka pengendalian, yaitu kerangka COVID atau terdiri dari Control Objective for Information and Relative Technology, adalah sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan ada beberapa, yaitu manajemen untuk membuat tolak ukur praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. 2. Para pengguna layanan TI dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. 3. Para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. Berikutnya 5 prinsip utama tata kelola dan manajemen TI. 3. Memenuhi keperluan pemangku kepentingan. 4. Mencakup perusahaan dari ujung ke ujung. 5. Mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal. 6. Memungkinkan pendekatan holistik. Terakhir, memisahkan tata kelola dari manajemen. Berikutnya kerangka pengendalian internal. Komite of Sponsoring Organization adalah sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri atas Association Akuntansi Amerika atau American Accounting Association, AICPA, Ikatan Audit Internal, dan Ikatan Eksekutif Keuangan. Berikutnya pengendalian internal atau internal control. Kerangka internal IC adalah sebuah kerangka COSO yang menjelaskan pengendalian internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Berikutnya kerangka manajemen risiko perusahaan COSO. Manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management. Kerangka integrasi framework, sebuah kerangka COC yang memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas atau menambahkan 3 elemen tambahan. Pengendalian internal terintegrasi, prinsip dasar di balik ERM. Pertama, perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya. Kedua, manajemen harus memutuskan beberapa banyak ketidakpastian yang akan diterima saat menciptakan nilai. Ketidakpastian menghasilkan risiko yang merupakan kemungkinan bahwa suatu cara negatif memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Ketidakpastian menghasilkan peluang yang merupakan kemungkinan bahwa suatu
secara positif memengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Terakhir, kerangka RM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai. Inilah materi yang sempat saya bawakan pada malam hari ini. Ucapan terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.